Om Swastiastu. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi mengenai akuntansi biaya. Baik, sebelum itu perkenalkan saya Putu Sri Martiani dengan NIM 1917051092 dan rekan saya yaitu Komang Ariwidi Saputra dengan NIM 1917051190. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi biaya standar. Biaya yang ditentukan di muka merupakan biaya standar, di mana merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau aktivitas tertentu, di mana masih di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor tertentu. Kata-kata biaya yang seharusnya dikeluarkan mengandung sebuah arti, di mana biaya yang ditentukan di muka merupakan suatu pedoman di dalam pengeluaran biaya yang sesungguhnya. Jika biaya yang sesungguhnya menyimpang dari biaya standar, maka yang dianggap benar adalah biaya standar sepanjang asumsi-asumsi yang mendasari penentuannya tidak berubah atau dikatakan tetap. Suatu penyelidikan terlebih dahulu dilakukan mengenai kegiatan produksi atau penyerahan jasa yang paling efisien. Hal ini dilakukan untuk menentukan berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk menghasilkan satu satuan produk atau untuk satu satuan jasa. Sebagai contoh, di dalam penentuan berapa biaya bahan baku yang seharusnya untuk menghasilkan satu satuan produk, terlebih dahulu harus ditentukan rancangannya yang menggunakan bahan baku yang paling efisien dengan proses produksi yang paling efisien. Dengan ditentukannya rancangan produk tersebut, dengan penggunaan bahan baku dan proses produksi yang paling efisien, kemudian dapat ditentukan berapa kuantitas bahan baku yang seharusnya dibutuhkan untuk setiap satuan produk tersebut. Kuantitas bahan baku yang seharusnya lalu dikalikan dengan harga bahan baku yang seharusnya, di mana merupakan biaya standar bahan baku untuk setiap satu satuan produk tersebut. Dengan demikian, pengertian biaya yang seharusnya mengandung sebuah arti di mana di dalamnya terdapat efisiensi, yang hal ini merupakan suatu perbandingan tertentu antara masukan dengan keluaran atau dengan input maupun output. Sistem biaya standar adalah suatu sistem akuntansi biaya yang mengolah informasi biaya sedemikian rupa sehingga manajemen dapat mendeteksi kegiatan atau aktivitas dalam perusahaan yang biayanya menyimpang dari biaya standar yang ditentukan. Sistem akuntansi biaya ini bertugas untuk mencatat biaya yang seharusnya dikeluarkan dan biaya yang sesungguhnya terjadi, serta menyajikan perbandingan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya. Dan tugas lain dari sistem akuntansi biaya ini yaitu menyajikan analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar. Manfaat sistem biaya standar dalam pengendalian biaya. Sistem biaya standar dirancang dengan tujuan untuk mengendalikan biaya. Biaya standar adalah alat yang paling penting di dalam menilai pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika biaya standar ditentukan dengan realistis, maka hal ini akan merangsang pelaksana dalam melaksanakan pekerjaannya dengan efektif, karena pelaksana telah mengetahui bagaimana pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan dan pada tingkat biaya berapa pekerjaan tersebut seharusnya dilaksanakan. Sistem biaya standar juga memberikan pedoman kepada manajemen berapa biaya yang seharusnya untuk melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas tertentu sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan pengurangan biaya dengan cara perbaikan metode produksi, pemilihan tenaga kerja, dan kegiatan atau aktivitas lainnya. Selain itu, sistem biaya standar menyajikan analisis penyimpangan biaya yang sesungguhnya dari biaya standar memungkinkan manajemen melaksanakan pengelolaan mereka dengan prinsip kelainan. Dengan memusatkan perhatian mereka terhadap suatu keadaan yang menyimpang dari keadaan yang seharusnya, manajemen dilengkapi dengan alat yang efektif untuk mengendalikan kegiatan perusahaan. Kelemahan sistem biaya standar. Suatu tingkat keketatan atau tingkat kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan tepat. Meskipun telah ditetapkan dengan jelas jenis standar apa yang dibutuhkan oleh perusahaan,
Tetapi tidak ada jaminan bahwa standar telah ditetapkan dalam suatu perusahaan secara keseluruhan dengan tingkat keketatan ataupun tingkat kelonggaran yang relatif sama. Standar cenderung untuk menjadi kaku atau tidak fleksibel, di mana hal ini sering terjadi meskipun dalam jangka waktu yang pendek. Keadaan produksi selalu mengalami suatu perubahan, sedangkan perbaikan standar sangat jarang untuk dilakukan. Perubahan standar dapat menimbulkan suatu masalah persediaan. Sebagai contoh, suatu perubahan dalam harga bahan baku memerlukan suatu penyesuaian terhadap persediaan. Tidak hanya persediaan bahan baku, tetapi juga persediaan produk dalam proses dan produk jadi yang berisi bahan baku tersebut. Jika standar sering diperbaiki, maka hal ini dapat menyebabkan kurang efektifnya standar tersebut sebagai alat pengukur suatu pelaksana. Jika tidak diadakan perbaikan standar, walaupun telah terjadi perubahan yang berarti dalam produksi, maka hal ini akan terjadi pengukuran pelaksanaan yang tidak tepat atau tidak realistis. Pusat Pertanggungjawaban. Pusat Pertanggungjawaban merupakan suatu unit organisasi di dalam suatu perusahaan yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab. Secara umum, kegiatan atau aktivitas setiap pusat pertanggungjawaban di dalam suatu perusahaan adalah mengolah masukan menjadi keluaran. Jika masukan suatu pusat pertanggungjawaban dikalikan dengan harganya, maka akan diperoleh biaya. Sedangkan jika keluarannya dikalikan dengan harganya, akan diperoleh suatu pendapatan pusat pertanggungjawaban tersebut. Semua pusat pertanggungjawaban dapat diukur masukannya, tetapi tidak semua keluaran pusat pertanggungjawaban dapat diukur secara kuantitatif. Misalnya, kita dengan mudah menentukan suatu satuan ukuran bagi keluaran Departemen Pembangkit Listrik, yaitu KWH. Tetapi tidak demikian dengan penentuan satuan ukuran keluaran suatu Departemen Personalia. Secara garis besar, pusat pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama pusat biaya, yang kedua pusat pendapatan, yang ketiga pusat laba, dan yang terakhir pusat investasi. Pusat biaya merupakan suatu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan masukannya. Pusat pendapatan merupakan suatu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan keluarannya. Pusat laba merupakan suatu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan selisih antara keluaran dan masukan atau laba, yaitu selisih antara output dan input. Dan pusat investasi merupakan suatu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan perbandingan antara laba yang diperoleh dengan investasi dalam suatu pusat pertanggungjawaban tersebut. Prosedur penentuan biaya standar. Prosedur penentuan biaya standar dapat dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja standar, dan biaya overhead pabrik standar. Biaya bahan baku standar terdiri dari masukan fisik yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah keluaran fisik tertentu, atau lebih dikenal dengan nama kuantitas dan standar, dan harga persatuan masukan fisik tersebut, atau disebut pula dengan harga standar. Penentuan kuantitas standar bahan baku dimulai dari penetapan spesifikasi produk, baik mengenai ukuran, bentuk, warna, karakteristik pengolahan produk maupun mutunya. Dari spesifikasi produk tersebut, lalu dibuatkan suatu kartu bahan baku yang berisikan spesifikasi dan jumlah tiap-tiap jenis bahan baku yang akan diolah menjadi suatu produk selesai. Kuantitas standar bahan baku dapat ditentukan dengan menggunakan penyelidikan teknis dan analisis catatan masa lalu. Pada kartu bahan baku dapat juga meliputi kelonggaran standar untuk suatu pemborosan atas suatu kerugian yang normal terjadi, tetapi dapat juga pemborosan bahan baku diperlihatkan sebagai selisih dari suatu standar atau sebagai unsur biaya overhead pabrik, sehingga kuantitas suatu standar bahan baku tidak termasuk di dalamnya unsur pemborosan bahan baku. Untuk mengubah suatu kualitas standar bahan baku menjadi biaya bahan baku standar, maka perlu ditentukan suatu harga standar bahan baku. Harga standar ini biasanya ditentukan dari daftar harga pemasok
katalog atau suatu informasi yang sejenis, dan informasi lainnya yang tersedia yang berhubungan dengan suatu kemungkinan perubahan harga-harga tersebut di masa yang akan datang. Jika biaya angkut dan biaya pengurusan bahan baku yang lain dibebankan kepada bahan baku, maka harga standar tersebut harus memperhitungkan biaya-biaya tersebut. Hal ini yang juga sama dengan potongan pembelian di mana diperkirakan akan diperoleh dari suatu pemasok harus dikurangkan dari harga beli bruto dalam penetapan harga standar. Biaya tenaga kerja standar. Biaya tenaga kerja standar terdiri dari dua unsur, yaitu jam tenaga kerja standar dan tarif upah standar. Terdapat syarat mutlak berlakunya jam tenaga kerja standar, yaitu yang pertama, tata letak pabrik yang efisien dengan peralatan yang modern sehingga dapat dilakukan produksi yang maksimum dengan biaya yang minimum. Yang kedua, pengembangan staf perencanaan produksi agar aliran proses produksi lancar tanpa terjadinya suatu penundaan dan kesimpang siuran. Yang ketiga yaitu pembelian bahan baku direncanakan dengan baik sehingga tersedia pada saat dibutuhkan untuk produksi. Yang keempat yaitu standarisasi kerja karyawan dan metode kerja dengan instruksi-instruksi tertentu dan latihan yang cukup bagi karyawan sehingga proses produksi dapat dilaksanakan di bawah kondisi yang paling baik. Jam tenaga kerja standar dapat ditentukan dengan cara menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari kartu harga pokok periode yang lalu membuat tes run operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan, kemudian mengadakan penyelidikan gerak dan waktu dari berbagai kerja karyawan di bawah keadaan nyata yang diharapkan, dan yang terakhir yaitu mengadakan taksiran yang wajar yang didasarkan pada suatu pengalaman dan pengetahuan operasi produksi dan produk. Sedangkan tarif upah standar dapat ditentukan atas dasar yaitu yang pertama perjanjian dengan organisasi karyawan, yang kedua yaitu dari data upah masa lalu yang dapat digunakan sebagai tarif upah standar yaitu rata-rata hitung, rata-rata tertimbang atau median dari upah karyawan masa lalu, dan yang terakhir yaitu penghitungan tarif upah dalam keadaan operasi normal. Biaya overhead pabrik standar. Tarif overhead standar dihitung dengan cara membagi jumlah biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas normal dengan kapasitas normal. Manfaat utama dari tarif overhead standar ini meliputi unsur biaya overhead pabrik variabel maupun tetap, yaitu untuk penentuan harga pokok produk dan perencanaan. Agar tarif overhead standar ini dapat bermanfaat untuk pengendalian biaya, maka tarif ini harus dipisahkan ke dalam tetap dan variabel. Untuk pengendalian biaya overhead pabrik dalam sistem biaya standar, perlu dibuatkan anggaran fleksibel, yaitu anggaran biaya untuk beberapa kisaran kapasitas. Terdapat perbedaan pokok antara tarif biaya overhead standar untuk penentuan harga pokok produk dengan tarif biaya overhead standar untuk pembuatan anggaran fleksibel. Tarif biaya overhead standar yang menggabungkan biaya tetap dan variabel dalam suatu tarif yang didasarkan pada tingkat kegiatan tertentu, di mana akibatnya dalam tarif biaya overhead pabrik ini semua biaya overhead pabrik diperlakukan sebagai biaya variabel. Kemudian anggaran fleksibel memisahkan faktor biaya tetap dan variabel dan memperlakukan biaya overhead tetap sebagai biaya yang jumlah totalnya tetap dalam volume tertentu. Jenis standar. Jenis standar dapat digolongkan atas dasar tingkat keketatan atau tingkat kelonggaran, yaitu yang pertama, standar teoritis. Standar teoritis dapat disebut dengan standar ideal, yaitu standar yang ideal yang dalam pelaksanaannya sulit untuk dicapai. Asumsi yang mendasari adanya standar teoritis ini, yaitu bahwa standar merupakan suatu tingkat yang paling efisien yang dapat dicapai oleh para pelaksana. Kebaikan dari standar ini yaitu bahwa standar tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama. Yang kedua yaitu rata-rata biaya waktu yang lalu. Jika biaya standar ditentukan dengan menghitung rata-rata biaya periode yang telah lampau atau masa lalu, standar ini cenderung longgar sifatnya. Rata-rata biaya waktu yang lalu atau masa lalu dapat mengandung biaya-biaya yang tidak efisien, di mana yang seharusnya tidak boleh dimasukkan ke dalam unsur biaya standar.
Namun, jenis standar ini kadang-kadang juga berguna pada saat permulaan suatu perusahaan menerapkan sistem biaya standar dan terhadap standar ini secara berangsur-angsur kemudian diganti dengan biaya yang benar-benar menunjukkan efisiensi. Standar normal. Standar normal didasarkan atas taksiran biaya di masa yang akan datang, di mana di bawah asumsi keadaan ekonomi dan kegiatan yang normal atau aktivitas yang normal. Kenyataannya, standar normal ini didasarkan pada rata-rata biaya di masa lalu yang disesuaikan dengan taksiran keberadaan biaya di masa yang akan datang. Standar normal ini akan berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan atau perencanaan kegiatan jangka panjang dan dalam pengambilan keputusan yang bersifat jangka panjang. Yang terakhir yaitu pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Standar jenis ini merupakan kriteria yang paling baik untuk menilai pelaksanaan dan paling banyak digunakan. Standar ini didasarkan pada suatu tingkat pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai dengan memperhitungkan ketidakefisiensian kegiatan atau aktivitas yang terjadi di mana kegiatan atau aktivitas tidak dapat dihindari. Analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dan biaya standar. Selisih merupakan suatu penyimpangan biaya yang sesungguhnya dari biaya standar. Selisih biaya sesungguhnya dengan biaya standar kemudian dianalisis dan dari analisis ini dapat diselidiki penyebab terjadinya dan dapat dicari jalan untuk mengatasi terjadinya suatu selisih yang merugikan. Analisis selisih biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung sangat berbeda dengan analisis selisih biaya overhead pabrik. Dalam analisis selisih biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, hanya terdapat dan dikenal dua macam kapasitas, yaitu kapasitas sesungguhnya dan kapasitas standar. Sedangkan dalam suatu analisis selisih biaya overhead pabrik, dikenal tiga macam kapasitas, yaitu kapasitas sesungguhnya, kapasitas standar, dan kapasitas normal. Kapasitas yang terakhir digunakan untuk menghitung tarif biaya overhead pabrik disebut dengan kapasitas normal. Oleh karena itu, pembahasan analisis selisih ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu analisis selisih biaya produksi langsung yang diantara meliputi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dan biaya-biaya overhead pabrik. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis selisih biaya produksi langsung. Berikut ini adalah 3 model selisih pada biaya produksi langsung, yaitu antara lain yang pertama, model 1 selisih atau the one way model. Selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar tidak dipecah ke dalam selisih harga dan selisih kuantitas, tetapi hanya ada satu macam selisih yang merupakan gabungan antara selisih harga dan selisih kuantitas. ST sama dengan HST dikali KST dikurang HS dikali KS. Keterangannya, ST merupakan selisih total, HST merupakan harga standar, KST merupakan kuantitas standar, HS merupakan harga sesungguhnya, KS merupakan kuantitas sesungguhnya. Yang kedua, model 2 selisih atau the two-way model. Selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar dibagi menjadi dua macam selisih, yaitu selisih harga dan selisih kuantitas. Untuk selisih harga, SH sama dengan HST dikurang HS dikali KS. Untuk selisih kuantitas, SK sama dengan KST dikurang KS dikali HST. Yang ketiga, model 3 selisih atau the three-way model. Selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar dibagi menjadi 3 macam selisih antara lain selisih harga, SH sama dengan HST dikurang HS dikali KST. Selisih kuantitas, SK sama dengan KST dikurang KS dikali HST. Selisih harga atau kuantitas, SHK sama dengan HST dikurang HS dikali KST dikurang KS. Selisih biaya overhead pabrik. Untuk perhitungan selisih biaya overhead pabrik berbeda dengan perhitungan selisih biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Kapasitas normal, sedangkan pembebanan biaya overhead ke pabrik kepada produk menggunakan kapasitas sesungguhnya merupakan perhitungan tarif biaya overhead pabrik. Jika perusahaan yang menggunakan sistem biaya standar, analisis selisih biaya overhead pabrik dipengaruhi oleh kapasitas standar.
Berikut ini merupakan 4 model analisis selisih biaya overhead pabrik, antara lain model yang pertama yakni model 1 selisih total BOP sesungguhnya, BOP yang dibebankan ke produk, selisih total BOP. Model yang kedua yakni model 2 selisih BOP yang dihitung dengan model 1 selisih dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu selisih terkendalikan dan selisih volume. Model yang ketiga yakni model 3 selisih BOP yang dihitung dengan model 1 selisih dapat dibagi menjadi tiga macam selisih, yaitu selisih pengeluaran atau spending variance, BOP sesungguhnya, BOP tetap pada kapasitas normal, BOP variabel sesungguhnya, BOP variabel yang dianggarkan pada jam sesungguhnya dicapai, selisih pengeluaran, selisih kapasitas atau idle capacity, kapasitas normal, kapasitas sesungguhnya, kapasitas tidak terpakai, tarif BOP tetap, selisih kapasitas, selisih efisiensi atau efisiensi variance, jam standar, jam sesungguhnya, selisih efisiensi, tarif BOP total, selisih efisiensi. Model yang keempat yakni model 4 selisih. Model 4 selisih merupakan perluasan model 3 selisih. Pada model ini selisih efisiensi dalam model 3 selisih dibagi menjadi dua selisih, yaitu selisih efisiensi variabel dan selisih efisiensi tetap, yakni selisih pengeluaran, selisih kapasitas, selisih efisiensi variabel sama dengan selisih efisiensi dikali tarif BOP variabel, selisih efisiensi tetap sama dengan selisih efisiensi dikali tarif BOP tetap. Akuntansi biaya standar. Biaya standar yaitu biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Secara garis besar, sistem akuntansi biaya standar dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode tunggal atau single plan dan metode ganda partial plan. Perbedaan antara dua sistem akuntansi biaya standar tersebut terletak pada waktu penyajian informasi mengenai terjadinya penyimpangan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya kepada manajemen. Metode ganda. Pada metode ganda, rekening barang dalam proses dicatat angka ganda, sebelah debit diisi dengan biaya sesungguhnya dan sebelah kredit diisi dengan biaya standar. Untuk metode ini, penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar dihitung pada akhir periode akuntansi. Berikut ini adalah tabel rekening barang dalam proses dalam metode ganda barang dalam proses. Kuantitas sesungguhnya dikali harga sesungguhnya per satuan atau jam sesungguhnya dikali tarif upah sesungguhnya atau biaya overhead pabrik sesungguhnya. Kuantitas standar produk jadi dikali harga pokok produksi standar per satuan atau kuantitas standar produk dalam proses dikali harga pokok produksi standar per satuan. Metode tunggal. Pada metode tunggal, rekening barang dalam proses didebit dengan biaya standar dan dikredit dengan biaya standar, atau dengan kata lain, rekening barang dalam proses didebit dan dikredit dengan angka tunggal, yaitu angka standar. Untuk sistem ini, penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar dihitung pada saat masukan dipakai dalam proses produksi, sehingga setiap saat manajemen dapat mengetahui berapa penyimpangan yang terjadi antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar. Penyimpangan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya dicatat dalam rekening selisih pada saat terjadinya. Berikut ini adalah tabel rekening barang dalam proses dalam metode tunggal. Kuantitas standar dikali harga standar, atau jam standar dikali tarif upah standar, atau kapasitas standar dikali tarif standar. Kuantitas standar produk jadi dikali harga pokok produksi standar persatuan, atau kuantitas standar produk dalam proses dikali harga pokok produksi standar. Selisih komposisi bahan baku dan selisih hasil. Bahan baku yang dipakai pada proses produksi seringkali atau pada umumnya terdiri atas berbagai macam jenis dan mutu. Kemungkinan untuk mengubah komposisi bahan baku yang dipakai dengan tujuan untuk menekan biaya tanpa harus mengorbankan kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Saat situasi ini memerlukan analisa selisih komposisi bahan baku dan selisih hasil. Selisih komposisi bahan baku
Apabila spesifikasi bahan baku dan komposisi bahan baku telah ditentukan, maka jika terjadinya penyimpangan antara komposisi standar dengan komposisi sesungguhnya, ini disebut dengan selisih komposisi. Selisih hasil merupakan jumlah produk yang dihasilkan dari pengolahan sejumlah bahan baku. Untuk menghasilkan 5 unit produk dibutuhkan 10 kilo bahan baku, maka persentase hasil dalam hal ini yaitu 50%, J5 dibagi 10 dikali 100%. Jika persentase hasil sesungguhnya menyimpang dari standar 50%, maka penyimpangan ini disebut dengan selisih hasil. Perlakuan terhadap selisih. Pada saat akhir bulan, biaya overhead pabrik yang kurang atau lebih dibebankan dipindahkan dari rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya ke rekening selisih biaya overhead pabrik. Untuk rekening selisih biaya overhead pabrik dicantumkan dalam neraca sebagai beban yang ditangguhkan atau di freight charge atau di freight credit. Hal itu dilakukan dengan alasan bahwa selisih biaya overhead pabrik yang terjadi dalam bulan tertentu akan diimbangi dengan selisih biaya overhead pabrik pada bulan berikutnya. Untuk perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik pada akhir tahun tergantung pada penyebab terjadinya selisih tersebut. Apabila selisih tersebut disebabkan oleh kesalahan dalam perhitungan tarif biaya overhead pabrik atau keadaan-keadaan yang tidak berhubungan dengan efisiensi operasi seperti karena perubahan harga bahan penolong dan tarif upah tenaga kerja tidak langsung, maka selisih tersebut dibagi rata ke dalam rekening-rekening persediaan produk dalam proses persediaan produk jadi dan harga pokok penjualan, namun akan berakibat pada harga pokok produksi yang semula berisi biaya overhead pabrik yang diperhitungkan berdasarkan taksiran dan disesuaikan menjadi biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Dan apabila selisih biaya overhead pabrik disebabkan karena ketidakefisienan pabrik atau kegiatan perusahaan di atas atau di bawah kapasitas normal, maka selisih tersebut harus diperlakukan sebagai pengurang atau penambah rekening harga pokok penjualan. Tetapi tidak ada alasan yang kuat untuk menaikkan harga pokok persediaan hanya karena ketidakefisienan atau adanya kapasitas yang tidak terpakai. Metode perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik ini seringkali digunakan tanpa memperhatikan penyebab terjadinya selisih itu sendiri dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, manajemen tidak pernah mencoba menentukan penyebab terjadinya selisih biaya overhead pabrik. Yang kedua, jumlah selisih tersebut relatif kecil bila dibandingkan dengan saldo rekening-rekening yang akan dibebani dengan pembagian selisih tersebut. Yang ketiga, saldo rekening dalam barang dalam proses dan persediaan produk jadi biasanya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok penjualan. Perbaikan terhadap standar. Perbaikan terhadap standar-standar harus diubah hanya jika kondisi yang mendasari penentuannya telah mengalami suatu perubahan. Terdapat dua pendapat mengenai kapan standar harus diubah, yaitu yang pertama, bahwa standar harus diubah dalam periode akuntansi, yaitu segera setelah diketahui bahwa standar tersebut keliru ditetapkan. Dan yang kedua yaitu, bahwa jika standar diperbaiki dalam akuntansi, perubahan tersebut akan menghancurkan standar sebagai alat pengukur efisiensi. Hal itu mengakibatkan meskipun standar yang ditetapkan telah mengalami suatu kekeliruan, suatu perbaikan standar harus ditunda sampai dengan akhir periode akuntansi. Dalam pertentangan antara dua pendapat tersebut, jalan tengah yang dapat diambil yaitu ditinjau dari segi praktisnya. Jika terjadi perubahan yang penting dalam periode produksi tenaga kerja atau bahan baku yang dipakai baik kuantitas maupun kualitasnya, maka standar harus segera diubah. Standar bahan baku ini atau harga bahan baku maupun standar tarif upah harus diubah apabila terjadi perubahan yang paling penting pada harga bahan baku yang ada di pasar dan tarif upah. Dalam setiap sistem harga pokok standar harus ditinjau secara periode sehingga dapat dilakukan perbaikan apabila standar tersebut dinyatakan keliru atau menjadi ketinggalan terhadap metode produksi.
Bagian akuntansi biaya harus selalu mengadakan suatu penyesuaian dan perbaikan terhadap biaya standar agar standar tersebut tidak menyesatkan manajemen. Perubahan hendaknya diterapkan pada standar tertentu tanpa mengganggu sistem harga pokok standar secara keseluruhan. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.